Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang hukum hak asasi manusia yang sesuai tugas mata kuliah pengantar ilmu hukum yang kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama yakni saya, M. Bustanul Azhar, NIM 2021 101 103 11118. Kemudian yang kedua yakni Gerzo Yoyuan, NIM 2021 101 103 11124. Yang ketiga yakni Fitra Aulia Gimnastiar, NIM 2021 101 103 11153. Yang keempat yakni Sakilah Kurnia Rahman, NIM 2021 101 103 11149. Oke, yang pertama yakni pengertian hak asasi manusia yang akan dijelaskan oleh Sakilah Kurnia Rahman. Ya, pengertian hak asasi manusia adalah hak yang melekat manusia secara fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, atau negara. Manusia dan dua kata yang sulit untuk dipisahkan. Sejak kelahirannya di bumi, manusia lahir dengan membawa hak-hak kodrat yang melekat integral dalam hidupnya. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk bebas. Sebagaimana pendapat Jean-Jacques Rousseau, bahwa manusia akan semakin berkembang potensinya dan merasakan nilai-nilai kemanusiaan dalam suasana kebebasan alamnya. Di sini saya juga akan menambahkan tentang hak-hak pokok dalam ciri hakikat HAM. Sebagai berikut, HAM tidak perlu diberikan, dibeli, maupun diwarisi. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik, atau asal-usul sosial dan bangsa. Yang ketiga, HAM tidak bisa dilanggar, yaitu adalah pengertian hak asasi manusia. Terima kasih. Selanjutnya yakni sumber hukum HAM yang akan dijelaskan oleh Gerzo Yoyuan. Terima kasih sebelumnya. Saya di sini akan menjelaskan sumber hukum HAM. HAM atau hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya. Undang-Undang Dasar 1945 tidak hanya menjadi landasan konstitusi saja, namun juga menjadi salah satu landasan hukum HAM di Indonesia. Contohnya pasal 17 yang membahas tentang hak memperoleh keadilan dalam bidang hukum. Berikut contoh sumber-sumber hukum HAM. Yang pertama, Pancasila. Mengutip dari jurnal Instrumen Hukum Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia 2018, karya Sri Warjiati, Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang mengandung makna atau pemikiran jika setiap manusia diciptakan Tuhan Yang Maha Esa dengan aspek individual dan sosial. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 tidak hanya menjadi landasan konstitusi negara saja, namun juga menjadi salah satu landasan hukum HAM di Indonesia. Dalam pasal 28A hingga 28J UUD 1945 dijelaskan hak asasi manusia setiap warga Indonesia. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 juga menjadi salah satu landasan hukum HAM di Indonesia. UU ini memuat hak dasar yang menyangkut kehidupan setiap warga negara. Contohnya pasal 17 yang membahas tentang hak memperoleh keadilan dalam bidang hukum. Yang keempat, Tab MPR nomor 17/MPR/1968 tentang hak asasi manusia. Ketetapan MPR ini menegaskan lembaga tinggi negara serta aparatur pemerintah untuk menghormati, menegakkan, serta menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia. Terima kasih. Selanjutnya yakni asas-asas hak asasi manusia yang akan dijelaskan oleh Fitra Aulia Gimnastiar. Ya, terima kasih.
Asas-asas hak asasi manusia. Asas 1. Asas-asas kemanusiaan. Asas kemanusiaan menjadi substansi dari HAM agar tidak merendahkan derajat dan martabat sebagai manusia. Yang kedua, asas legalitas. Asas legalitas lebih menjamin HAM karena memiliki suatu kekuatan hukum yang tetap. Yang ketiga, asas ekualitas. Keadilan sebagai asas ekualitas dalam melaksanakan HAM tanpa keadilan akan kehilangan jati dirinya. Yang keempat, asas sosiokultural. Asas sosiokultural penting agar HAM disebarluaskan dari bangsa lain, tidak bertentangan dengan kehidupan budaya bangsa Indonesia. Sekian, terima kasih dari saya. Selanjutnya yakni contoh kasus HAM yang akan saya terangkan. Contoh kasus HAM yang pertama yakni kasus pembunuhan Munir Said Tholib. Kasus ini terjadi pada tanggal 7 September tahun 2004. Munir ialah seorang aktivis HAM yang sangat keras sekali memperjuangkan kekerasan HAM, terutama pada zaman Orde Baru. Dan tepatnya pada tanggal 7 September 2004, saat penerbangan ke Amsterdam, Belanda, beliau diracun oleh seorang pilot di dalam pesawat dan dia meninggal seketika di dalam pesawat tersebut. Kedua yakni tragedi Trisakti tahun 1998. Tragedi ini juga melibatkan aparat dan para mahasiswa, terutama mahasiswa Trisakti di kampus Trisakti. Peristiwa ini ialah ujung dari gejolak situasi pada zaman Orde Baru yang menuntut Presiden Soeharto untuk turun dari jabatannya, dan juga peristiwa ini juga memakan banyak korban dari kalangan mahasiswa. Yang selanjutnya yakni penembakan misterius dari tahun 1982 sampai 1986. Peristiwa ini juga memakan banyak korban sekali dari masyarakat sipil. Peristiwa ini terjadi di zaman Orde Baru, yang mana setiap ada pelaku kejahatan ataupun preman ataupun orang yang bertato saja akan ditembak langsung atau enggak akan hilang entah kemana. Yang keempat yakni pembersihan PKI tahun 1965 sampai 1966. Peristiwa ini buntut dari dibantainya para jenderal TNI Angkatan Darat yang mengakibatkan para tentara dan masyarakat marah dan melakukan main hakim sendiri kepada ratusan ribu masyarakat yang terlibat dalam organisasi PKI. Yang selanjutnya yakni peristiwa Talang Sari pada 7 Februari 1986. Tepatnya pada 7 Februari 1989. Peristiwa ini juga melibatkan aparat dengan masyarakat. Peristiwa ini juga didalangi pada zaman Orde Baru, yang pada saat itu Presiden Soeharto menerbitkan peraturan tentang Pancasila sebagai dasar negara yang harus diikuti dalam elemen kehidupan. Namun di Talang Sari sendiri adalah seorang pimpinan agama yang tidak setuju dengan itu dan akan memberontak, dan terjadilah peristiwa itu yang mengakibatkan hampir 200 orang terluka dan puluhan orang meninggal dunia. Itu merupakan contoh kasus HAM di Indonesia. Masih banyak contoh kasus HAM di Indonesia yang lain, namun akan saya bahas di lain kali. Sekian dari kelompok kami, dari kelompok 10. Apabila ada kesalahan, mohon dikoreksi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.